Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yulan Anandani Maitri Gunawan. Aku dari Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Sarjana Akuntansi. Pada hari ini, aku akan bahas materi pada minggu lalu, yaitu mengenai Big Data. Pernah nggak sih kamu merasa HP kamu itu tahu segalanya? Contohnya nih, baru ngomongin soal skincare, tiba-tiba muncul iklan serum di HP. Atau kamu bingung nih, kenapa Google Map bisa tahu jalan macet sebelum kamu sampai di sana? Nah, semua itu terjadi berkat sesuatu yang super keren, yaitu Big Data. Big Data ini adalah kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar, sangat cepat berubah, dan sangat beragam, hingga tidak bisa diolah dengan cara tradisional. Bukan cuma angka di Excel, data ini berupa data dari jutaan orang, aktivitas digital, sensor, kamera, bahkan mesin-mesin industri. Ibaratnya dunia sekarang ini seperti pabrik data raksasa yang nggak pernah tidur. Pengaplikasian Big Data ini sering loh kita temuin dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, seperti Google Maps yang memprediksi kemacetan dari jutaan lokasi pengguna. Lalu ada Shopee atau Tokopedia yang kasih rekomendasi barang berdasarkan riwayat pencarianmu. Lalu ada Spotify dan YouTube yang tahu musik atau video yang kamu sukai. Juga ada e-commerce yang memantau barang mana yang sedang trending dari jutaan klik. Dan yang terakhir ada aplikasi kesehatan yang dapat menghitung langkah, detak jantung, dan pola tidur. Nah, Big Data ini punya 3 karakteristik utama yang sering disebut juga dengan 3V. Yang pertama yaitu ada volume, di mana volume ini merupakan data berjumlah yang sangat besar, yang bisa mencapai terabyte sampai juga petabyte. Lalu yang kedua ada velocity, di mana velocity ini adalah data mengalir yang diproses dengan sangat cepat secara real time. Lalu yang ketiga ada variety, di mana variety ini merupakan jenis datanya yang beragam, seperti teks, gambar, video, audio, GPS, transaksi, sensor, dan lain-lain. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, ada juga yang memakai Big Data ini dengan 5 karakteristik. Dengan karakteristik tambahan 2 yaitu ada veracity yang merupakan keakuratan data dan value yang merupakan nilai manfaat data. Lalu siapa aja sih yang menghasilkan Big Data ini? Jawabannya yaitu semua orang dan semua perangkat, seperti pengguna media sosial, smartphone, perusahaan e-commerce, bank, kantor pemerintah, sensor IoT seperti CCTV, smartwatch, GPS, lalu juga ada mesin industri, dan aplikasi yang sering kamu pakai setiap harinya. Nah, semua ini merupakan media yang dapat menghasilkan Big Data. Nah, selain itu, Big Data ini punya banyak manfaatnya loh di berbagai industri. Contohnya, yang pertama, di bidang kesehatan, yaitu dia dapat mendeteksi penyakit dengan lebih cepat. Lalu di bidang pemasaran, itu dapat melakukan iklan dengan lebih tepat sasaran. Lalu selanjutnya di bidang transportasi, itu dapat memprediksi kemacetan dan tarif ojek online. Lalu di bidang keuangan, itu dapat mendeteksi penipuan atau fraud. Lalu di bidang perusahaan, yaitu dapat mengetahui tren konsumen. Lalu di bidang pendidikan, dapat menganalisis perilaku belajar mahasiswa atau siswa. Lalu yang terakhir di bidang pemerintahan, itu dapat mendeteksi smart city dan pemantauan bencana. Singkatnya, Big Data ini bikin keputusan lebih cepat dan lebih tepat. Namun selain banyak manfaatnya, Big Data ini juga punya banyak tantangannya loh. Yaitu, yang pertama, ada keamanan dan privasi data yang bisa bocor jika tidak dijaga. Lalu yang kedua, ada kebutuhan penyimpanan yang lebih besar. Yang ketiga, butuh tenaga ahli yang kompeten. Yang keempat, yaitu data yang dihasilkan bisa tidak terlalu rapi dan akurat. Lalu yang terakhir, yaitu biaya teknologinya ini sangat tinggi untuk perusahaan besar. Itu sebabnya pengelolaan Big Data ini butuh strategi khusus. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah mendengarkan.